Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendampingan 0 diawali di SD IT Asyamil dengan mendampingi Bu Isnawati yang lahir di Samarinda tanggal 19 Oktober 1982. Sosok guru yang telah mengabdi selama 12 tahun ini memiliki kegemaran dalam bidang berkebun dan memancing. Beliau juga sangat tertarik dengan segala hal yang terkait dengan dunia pendidikan. Beliau telah membuat 2 buku pelajaran IPA ber-ISBN dan sudah terbit loh, mendapat penghargaan guru berprestasi tingkat Kota Bontang pada kelulusan siswa di ujian SD tahun 2019. Beliau juga berdedikasi tinggi dalam membimbing siswa dalam mengikuti lomba OSN dan OSK. Bimbingannya telah mengikuti lomba di tingkat nasional. Beliau juga membimbing lomba Olimpiade Fisika di tingkat provinsi dan tercatat sebagai finalis. Beliau sangat berminat di bidang literasi dan aplikasi digital. Baik, kita ikuti diskusi pendampingan 0 bersama saya, Bu Kartini dan Bu Isnan. Hari ini kita akan mendiskusikan 2 hal. Yang pertama, tantangan mengajar daring. Yang kedua, penerapan filsafat mengajar wartawan. Ya, penerapan filsafat mengajar wartawan. Nah, sebelum kita masuk ke 2 topik diskusi kita, ini mau ngulik-ngulik dulu nih profilnya. Di sini tertulis 12 tahun ya, sudah 12 tahun ngajar. Ini 12 tahun semuanya di SD Asyamil ini atau ada yang di luar SD? Oh, jadi begitu lulus langsung daftar di sini atau gimana? Enggak juga, sempat 1 atau 2 tahun sebelumnya di Samarinda. Oh, sempat ngajar di Samarinda. Sebenarnya saya bukan pendidikan dulu. Oh gitu. Tapi SPD kan? Itu linear. Oh. Ada Oh gitu. dulu FSI sarjana sains. Oh, bagus mantap di sainsnya ya. Sebenarnya kimia. Oh gitu. Dulu waktu lulus SMA itu sebenarnya PBUD-nya fisika. Cuman karena merasa sepertinya kok nggak bisa jadi dulu gitu. Kayaknya nggak bisa mengajar, jadi pindah. Tapi setelah setahun kemudian diajak di sini, terus saya mau ngajar di homogen. Oh gitu. Jadi linearitasnya bagus. Berarti ngambil ini apa? Untuk dapat gelar SPD itu berapa tahun kuliah? 1,5 tahun aja. Oh, berarti untuk ini aja ya? Semacam kayak untuk akta 4-nya aja. Tapi yang sekarang bukan akta 4 namanya apa gitu ya, beda ya kalau dari UT. Oh, ada dari IT-nya ya? UT. Oh, UT. Jadi ya mata kuliahnya yang kemarin saya tidak ada di kuliah sebelumnya. Jadi memang untuk pendidikan semua ya. Oh, ya sama dengan akta, cuma namanya beda istilahnya beda ya. Oh gitu ya. Transformasi ya dari sains ke pendidikan. Yang menarik ya. Oh, jadi sebelum jadi guru di Samarinda kerja apa? Samarinda itu kemarin kerja di konstruksi. Wow, perusahaannya apa gitu, cuma sebentar aja. Kemarin cari pengalaman gitu ya. Itu mau lulus itu juga dulu pernah magang di pusat kota. Di sana luar biasa pekerjaannya. Jadi waktu diajak jadi guru itu kayaknya karena saya pernah kerja yang lebih dari itu gitu. Tantangannya ya. Iya, tantangannya ya kalau aja saya gitu ajar itu mungkin ini aja ngomong aja kan gitu. Pedalnya suara aja ya. Ternyata kalau ngajar banyak yang harus dipersiapkan.
berarti udah ini ya, udah banyak pengalaman kalau di dunia kerja. Berarti lama juga ya di SDIT Asyamil ini tuh. Berarti dulu di sini ya, di sini aja ya. Terus kita masuk ke diskusi pertama, tantangan mengajar daring, jadi wali kelas juga ya. Jadi Wali kelas anak muridnya berapa? yang wali kelasnya saat ini 32 ya. Ini putri aja apa ini? Untuk kebetulan dapatnya putri. Oh putri ya. Sudah berapa ya? 5 angkatan ya putri terus ya. Terus selain ini wali kelas yang ini ngajar berapa kelas yang lain? Yang lain ada 4 kelas untuk tahun ini 4 kelas. Itu masing-masing kelas sama jumlahnya atau beda-beda? Beda-beda. 4 kelas itu kelas berapa aja? Kelas termasuk yang ini ya Bu ya. Jadi 6A, B, C, D. 6A, B, C ya. B, D. Oh kelas 6 semua berarti ya? Kelas 6 semua. Kalau A itu jumlahnya berapa? Kelas 6A itu 20. Oh sedikit aja ya. Kalau B? Nggak mesti pasti sekitar-sekitarnya. 32, yang 11 31. Oh 31. Iya ini kan ya. SDIT Asyamil itu terkenal dengan biayanya lumayan besar ya. Yang harus dikeluarkan orang tua. Nah ini pengen tahu dulu nih, keaktifan siswa ini rata-rata ya. Kalau rata-rata dalam pembelajaran daring itu apakah bisa 100% atau gimana? Kalau hadir ketika Zoom itu tidak mungkin sekitar 80% aja yang 80% ya. Karena sekitar segitu. 80% itu udah luar biasa. Karena kalau di sekolah kayak kami itu sekolah negeri aja mencapai 50% aja sudah hebat itu. Berarti ya mungkin karena faktor ekonomi orang tuanya juga. Oh ya bidang studi juga mempengaruhi ya. Bidang studinya juga kadang mungkin yang memang agak ini sama anak-anak, kadang sedikit juga. Oh gitu ya di bawah. Ini 80%. Terus selama daring ini teknik mengajarnya sinkron asinkronus atau gimana? Kalau sinkron itu kita langsung Zoom meeting. Asinkron itu kita memberikan mereka video yang tanpa harus dibuka dengan pakai internet atau misalnya ada modul. Maksudnya yang harus pakai internet Semua berarti ya, berarti asinkron semua ya. Karena kalau video kan harus internet juga. Ada yang nggak mesti pakai internet kan? Bidang studi atau keseluruhan? Yang ibu aja Kalau dua-duanya kalau anak sendiri jadi ibu aja. ya Zoom, walaupun Zoom antisipasi yang tidak bisa hadir karena berbagai alasan, jadi kita juga siapkan materi, kita share juga di grup kelas, kemudian di classroom juga, kemudian tugas-tugas itu di dua itu, di classroom dan di WA. Langsung WA grup ya. Supaya nggak terlalu itu biasanya di classroom juga itu backupnya. Materi juga di situ, soal juga di situ. Lalu untuk yang presentasinya mungkin karena kami siapkan tidak misalnya presentasinya PowerPoint di Zoom, kadang kami siap kalau sudah ikut di materi biasanya tidak. Oh iya. Berarti ini sebenarnya semua ini sinkronus ya. Karena semua pakai internet ya. Nah kalau tapi karena ini ya rata-rata ekonomi orang tuanya ini mampu, jadi nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Atas ya. Iya nggak ada masalah memang kalau SDIT Asyamil. Berarti ya memang sudah tepat gitu ya. Beda kalau di negeri itu kan nggak semua punya akses mendapatkan jaringan internet, ada juga nggak punya HP. Kalau di sini ya wajar dong. Kalau di tahun pembelajaran baru ini karena sudah dimulai dengan PPKM, jadi
Ya, sebenarnya kalau misalnya ada yang kita ambil ke sekolah juga kan tidak berani. Iya ya. Misalnya satu dua ke sekolah nggak berani. Kalau dulu mungkin bisa aja kalau yang Al-Qurannya tertinggal sekali kita minta ke sekolah satu dua orang gitu. Nah ini kan kelas 6 nih. Ya meskipun sekarang teknik ujiannya udah beda ya. Tapi tetap aja kita punya strategi gitu. Nah gimana nih strateginya di dalam, kan tentu beda ya, ngajar kelas 6 dengan ngajar kelas 5, strategi dalam mengajar kelas 6 ini gimana? Kalau untuk persiapan kelulusan, kami mengadakan bimbel biasanya. Bimbel itu rangkaiannya diawali ketika di awal masuk kelas 6 di pekan pertama itu kami akan mengadakan tes daya serap. Tanpa kami minta anak-anak belajar. Jadi kami harapkan ketika masuk di kelas 6 kami melihat capaian anak-anak itu seberapa terhadap penguasaan materi ujian. Jadi kami biasanya berikan soal yang di ujian tahun lalu atau ya minimal indikatornya seperti ujian yang barusan dilewati Pak Ahmad. Kami berikan dan kami lihat nilainya dan biasanya memang ya masih jauh. Iya ya, awal ya. Kami berikan tambahan bimbingan belajar juga, kadang di semester 1, kadang di semester 2. Kalau di tahun ini mungkin di semester 1 mungkin sudah kami mulai karena melihat mereka itu daringnya sudah dari kelas 4 semester 2 ini sudah dari kelas 6, jadi sudah ketinggalan, jadi akan backup dari situ. Nah, kalau dalam sehari itu per kelas biasanya durasi belajar virtualnya itu berapa jam? Kami beda untuk kelas vokasi sama reguler. Kalau untuk kasus karena durasi Al-Quran yang mereka banyak jadi yang lebih dikurangi. Jadi kalau untuk kelas reguler itu 1,5 jam. Kelas khususnya itu 1 jam aja gitu. Jadi kami kalau di kelas vokasi harus lebih cepat berbicara. Oh, kalau kita khusus ya, lagian anaknya memang ya beda ya. Lebih cepat ya. Ya biasanya gitu kalau anak hafal Quran. Kita udah dapat aja. Ya. Terus ini biasanya kendala-kendala yang dihadapi guru ini ada yang kurang terbuka untuk belajar aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menunjang pembelajaran daring. Ada yang kurang terbuka, ada yang kurang pede dan tidak mau belajar gitu. Tidak mau belajar padahal di sekitarnya sudah menawarkan. Tapi enggak sebentar, itu untuk guru atau untuk siswa? Untuk guru. Oh, untuk guru. Iya. Ada yang walaupun diajak, kita hari ini pelatihan ini ya. Terkadang ada aja gitu. Ada yang harus turun tangan gitu kalau di sekolah gitu. Kalau yang ini kurang didengar. Ya mungkin dari faktor usia mungkin agak lebih gitu. Jadi ada ini kurang terbuka, kemudian kurang ya apa ya, mungkin beliau-beliaunya itu merasa karena faktor usia itu mungkin ya kurang pede dan sering menyerahkan kepada yang baru dan muda ya. Kemudian kegiatan itu lebih kegiatan kepada yang baru. Kemudian pada siswa mengumpulkan tugas biasanya tidak tepat waktu. Cuma kami berusaha memaklumi kondisi. Jadi mungkin sering wapri. Kemudian kendala lainnya seperti biasa jaringan ya. Terus ada hari-hari tertentu itu kita mungkin dari sananya yang ada bisa. Kemudian kemauan dari ini juga dalam untuk belajar secara autodidaknya mungkin agak kurang juga sih secara keseluruhan itu. Jadi kalau ada yang mau ngajarin baru ya.
Kalau sebenarnya kalau di Google, di YouTube kan banyak. banyak, tinggal cari aja. Tinggal lihat tutorialnya ada, bisa sambil lihat tutorial sambil dipraktikkan bisa. Jadi ya kondisi rekan kerja terus kondisi siswa itu jadi tantangan ya. Nah terkait dengan ini kan kadang kita ngajar tuh, terus sering nggak memperhatikan ekspresi siswa lewat virtual itu? Di awal. Oh di awal. Karena kalau sudah share screen biasanya nggak terlalu. Dia sudah fokus ke materi ya. Kadang lempar pertanyaan saja, ada yang jawab, siapa tadi yang jawab karena nggak lihat memang layarnya side by side ya, di samping. Jadi nggak kelihatan. Jadi siapa tadi? Oh ini udah pertama Hasan. Oh iya terima kasih Hasan. Gitu. Padahal nggak lihat wajahnya. Iya memang banyak ini ya keterbatasan ketika kita mengajar. Ekspresinya sih kalau pelajaran saya sendiri sih biasanya anak-anak cukup antusias. Iya kalau IPA itu memang menyenangkan. Ya, kadang diberikan ice breaking dulu di awal, jadi senang. Ice breaking-nya biasanya seperti apa? Macam-macam dulu. Kalau saya orangnya tidak terlalu suka bergerak, jadi biasanya lebih ke yang tantangan mikir misalnya, atau ya nggak menjawab. Misalnya ini gambar ini ada kepala Berarti masih stimulan ya, stimulannya berbentuk gambar ya. Gambar atau misalnya mengamati gambar atau apa ya, nggak yang tepuk-tepuk, karena kalau tepuk-tepuk juga kayak kurang cocok kalau kelas atas. SMP aja masih suka terasa. Biasanya suka tepuk kalau tepuk-tepuk. Karena mungkin Tepuknya mungkin kurang juga transisi ya, dia sudah merasa gede kali ya. Ya mungkin atau mungkin gurunya yang kurang kreatif buat tepuknya. Kalau tepuknya ala TK biasanya nggak mau. Jadi cenderung ini ya, menstimulan dengan pertanyaan, Gambar, cerita, kadang cerita juga ya. kita bisa. Nah kan stimulan itu langsung ini ya, langsung berbagi layar ya. Iya. Oh, nah itu berarti kendalanya ya, kita nggak bisa melihat ekspresinya. Iya. Tapi dari antusias menjawabnya ya. Sampai langsung suaranya keluar atau di chatnya yang penuh langsung ya chatnya. Iya, jadi kelebihannya Bu Isna ini di stimulan ini. Ada stimulannya. Nah, kemudian di SBK-nya di mana tuh? Di selipinnya di awal. Di awal juga. Oh, ini sudah masuk SBK maksudnya stimulan ini. Iya. Oh, masuk di bagian pendahuluan. Jadi stimulannya berbentuk SBK, maksudnya untuk menarik minat siswa ya. Karena materinya biasanya cuma sedikit, kalau durasi 1 jam, 1,5 jam. Kemudian ya, untuk antisipasi kebosanan anak-anak juga diganti di variasi aja sambil ada gitu. Anak-anak suka kan? Jadi enggak komputer yang berbentuk, kalau itu yang misalnya cuma PDF atau Word yang biasanya bisa nggak dibuka. Terus selain krisis, pernah pakai Kahoot kan? Kahoot itu sebenarnya kalau krisis sendiri saya belajar di YouTube. Kalau Kahoot itu sudah belajar itu nggak pernah praktek. Oh gitu. Iya, jadi sama aja sih sebenarnya ya Kahoot krisis. Jadi cuma kalau Kahoot itu kelemahannya kadang-kadang kalau kita misalnya nulis jawabannya ada variasi huruf besar huruf kecil, dia bermasalah. Jadi enaknya kecil semua atau besar semua. Kalau krisis nggak bermasalah ya. Untuk krisis itu teman-teman sudah sering cerita, ayo belajar ini gitu. Jadi udah familiar ya. Cuman ini Bu, mereka nilainya luar biasa sih. Sudah dibilang di awal. Tulis namanya ya, nama lengkapnya sama kelasnya kalau bisa. Tapi kadang-kadang anak-anak main-main dengan nama yang nggak dikenal. Jadi rekapnya lama bingung ini siapa ya. Akhirnya teman-teman itu sebagian nggak mau ikut lagi. Ayah itu yang sudah ada belajar banget awal-awal aja. Padahal kan senang ya. Ya, saya coba bikin senang aja gitu. Karena juga jenuhnya di rumah. Iya. Itu sesuatu yang ini yang luar biasa, karena
tidak mudah untuk membuat kuisis. Kita juga harus menyiapkan soal yang kira-kira memiliki keterkaitan dengan materi kita itu kan. Jadi memang nggak mudah, perlu waktu lah. Beda kalau kita asal ngajar. Kalau ini kan sudah ada speakingnya, testimonialnya, kemudian ada variasi-variasi yang kita lakukan, mungkin betul-betul berarti kita mempersiapkan. Kemudian kalau pas ngajar itu ada nggak anak-anak yang japri, Bu? Saya nggak ngerti. Kalau di saat ngajar nggak ada. Setelah ngajar enggak ya, berarti memang sukses. Sukses 100% itu. Materi kelas 6 itu sudah sampai mana kalau IPA itu? Sudah masuk ada yang fisikanya ya? Oh, yang umum fisika itu masuk ke yang menolak aja. Jadi memang belum sulit ya? Belum sulit ya? Rumus-rumusnya masih yang listrik aja. Kemudian lagi rumus tuh betul. Anak-anak itu kan biasanya akan mudah memahami kalau cenderung, karena yang suka matematik itu kan terbatas ya. Kalau misalnya memang penjelasan gurunya itu jelas, kemudian materinya cenderung tidak terlalu gampang atau tidak terlalu sulit, nah itu biasanya memang bisa dikatakan rata-rata sukses. Nah berarti kalau IPA ini karena memang belum ini ya, belum masuk yang mungkin juga tidak bertanya itu mungkin malu juga, karena ya kami juga menemukan yang ketika dievaluasi itu ya masih belum tuntas, mungkin malu ketika ditanya malu juga ya. Padahal gurunya juga senang sekali ketika ditanya, mau di saat pembelajarannya live Zoom atau di luar juga suka aja. Terus ini apa namanya? Di sini ngajarnya betul-betul berdasarkan seperti jadwal biasa atau ada jadwal ini masa pandemi gitu. Jadwal masa pandemi. Ya, kalau tahun ini berubah, kalau tahun lalu mungkin beri lebih sampai ke malam hari gitu, diberi jadwal siang, pagi, malam. Kalau tahun ini lebih diindikan lebih, ya kan harapannya masuk, jadi coba 7.30 sudah ini ya gitu, sudah mulai gitu. Walaupun mungkin anak-anak di rumah mungkin sebagian ada yang masih tidur, cuman kami coba biasakan lebih awal. Kemudian kadang juga di pelajaran tertentu itu kalau orang tuanya tidak bisa mendampingi pagi hari ya gurunya menyiapkan di malam hari. Belum kebetulan kalau orang senang enggak, mungkin di kelas yang lain ada seperti itu. Kemudian kalau Al-Quran tidak selesai ininya harus tambah sore di luar jadwal. Masya Allah ya. Iya, ini kan tadi kita masih membahas terkait sebagai guru mapel ya. Nah sekarang kalau sebagai walas nih, tantangannya sebagai walas di masa daring kan tidak mudah ya, jadi walas di masa daring ini. Kami mengevaluasi aktivitas anak-anak itu ada pembiasaan yang dilakukan dengan menggunakan evaluasinya. Kalau di kelas 6 itu menggunakan Google Form, nanti bisa diisi oleh nandanya sendiri, bisa orang tuanya, nanti kami cek dari drive. Nanti yang belum itu kami wapri, diingatkan beberapa kali, nanti sekitaran pukul habis Indonesia yang malam itu nanti kami ingatkan lagi. Ada di wapri yang belum isi, mengingatkan untuk evaluasi penerapan misalnya sholat dan lain-lain. Itu mungkin agak berbeda mungkin biasanya. Jadi juga persiapan untuk pelajaran, terus masih memantau ya. Kemudian juga ada yang macet mungkin agak ngedrop belajarnya di rumah, di telepon orang tuanya. Ya telepon sama wali kelasnya juga. Ininya wali muridnya, kalau siswanya ada nomor teleponnya juga di telepon, coba dimotivasi. Nah ini biasanya kerjasamanya dengan guru BK sejauh mana? Kalau SD di sini tidak ada BK-nya, jadi ya? BK-nya langsung wali kelas ya. Oh iya ya, SD nggak ada BK ya?
Kalau misalnya ada sesuatu yang di tingkat wali kelas tidak bisa, nanti naik ke keketuaan. Nah, betul-betul ya tugasnya Walas ini ya. Biasanya anak-anak itu bermasalah terkait apa selama masa ini pembelajaran daring ini? Kurang paham. Oh, kurang paham ya. Kurang paham walaupun mungkin sudah live Zoom, mungkin malu, kemudian ya kurang paham, kemudian materi yang mereka dapatkan memang sedikit. Kurang pahamnya itu mungkin juga karena tidak ketemu. Tidak ketemunya. Tidak ketemu guru ya, beda memang auranya ya. Itu keluhannya biasanya. Nggak ketemu. Iya, jadi untuk anak-anak ini mereka rata-rata pegang buku nggak di rumah? Buku cetak. Iya, untuk paket jadi sebagai panduan gitu kan, juga nama. Kalau dari kami memperbolehkan anak-anak punya buku apa saja dari kakak kelas boleh, buku terbit apapun boleh. Dari sekolah sendiri kami udah buat beberapa buku itu yang sudah cetak. Kalau di kelas 6 itu ada sendiri ya buat kami sendiri. Itu kelas 6 yang udah siap itu 4 buku. Jadi jika wali murid mau membeli kami persilakan, tapi tidak akan mewajibkan gitu. Dan kami juga tetap memberikan tidak mengurangi pembelajaran yang kami sampaikan. Jadi ketika pembelajaran kami juga berikan materinya, kemudian kami share juga materinya, Word-nya atau PDF-nya kami share. Jadi kalau yang mau punya buku itu ya tambahan untuk kemudahan belajar, jadi tidak diharuskan. Nah, terus buku ada 4 buku ya yang sudah disiapkan sendiri oleh sekolah. Ini tahun berapa nih ditulis dan dicetak? Tulisnya tahun lalu dicetak. Oh, berarti baru ya. Ini ada buku. Oh ya, pengen tahu. 2020 berarti ya. Oh, keren ya. Ada yang sudah dibuka nggak? Ada yang Penasaran. Yang sudah dibuka satu. Ini yang punya saya. Oh, sudah. Ini tahun sebelumnya. Ini yang di Asamnya bareng-bareng yang di luar. Oh, Sulawesi Selatan ya. Oh, bagus ini karena sudah IKAPI. Awal syahadat. Bagus. Jadi kalau untuk PNS ya, kalau untuk PNS itu kalau dia bukunya udah kalau ISBN ini gampang ya. Yang susah itu ini anggota IKAPI. Kalau sudah anggota IKAPI itu berarti udah terakui lah ininya penerbitnya. Aku belum punya buku yang baru. Yang saya cuma pengen lihat aja dulu. Sebenarnya banyak yang buat, cuman ketika diminta revisinya cepat itu agak nggak berbarengan. Ini baru 2 kali datang bukunya, kami baru cetak 50. Kok sedikit sekali ya rujukannya. Berarti bikin sendiri benar-benar murni. Kebanyakan ini Kalimatnya aja untuk gambar ya. iya, kalau gambar kan sudah ada ininya ya. Karena ada soal. Jadi benar-benar bikin sendiri ya. Oh, ini rata-rata soal. Karena itu cetakan pertamanya materi, yang cetakan kedua karena sudah buat satu tahun buat belajar soal. Oh, ini untuk soal-soalnya ya. Ya, jadi untuk penulisan buku, meskipun istilahnya kita rata-rata buat sendiri, tapi rujukannya itu minimal 5. Ini bukunya Wisna lagi sendiri ya. boleh. Cuma maksudnya jurnal yang bagus itu ya. Biasanya kan kita lihat permasalahan itu di jurnal. Jadi kita masukkan jurnal. Kalau memang
Ada juga kan buku kumpulan-kumpulan soal terbaru itu bisa kita ini sih kita lihat kalau memang ada yang kita bisa ini ya. Kalau yang paling bagus itu jurnal karena di jurnal itu kan permasalahan terkait cara mengajar. Nah dari situ kan mungkin bisa kita ambil strategi mengajarnya, metode mengajarnya yang nanti kita bisa aplikasikan dalam ini kita bentuk butir soal kita. Berarti ini anak sendiri ya, mikir sendiri ya. Jadi akan di internet. Iya, di sini sudah sudah sah. Nah, prestasinya banyak banget ya. Harus ini. Kadang kalau ngajarnya kalau begitu aja tuh jadi ini. Nah ini teorinya ya. Itu yang di awal dulu. Jadi ikut pelatihan menulis di Samarinda itu sendiri ya di sekolah. Oh gitu sudah. Membayar juga 2 hari, jadi bisa ya tulisannya 30 hari menulis. Udah cetak gitu. Kok bisa ya? Memang lihatnya mau nulis. Oh sama ya penerbitnya ya. Cuman nggak ada. 30 hari bisa menulis. Ternyata cuma workshopnya cuma 1 hari. Oh selebihnya mandiri. Setelah itu lewat online jadi dulu 1 hari 3 halaman. Iya 1 hari 3 halaman. Nah saya itu sebelum pelatihan guru penggerak ngadain kayak gitu juga 30 hari menulis buku. Bukan 30 hari. 30 apa ya menulis buku. Tapi saya memang ngisi terus selama itu. Jadi ngisi penugasan, cuma akhirnya berhenti karena begitu banyak amanah. Luar biasa. Belajar sama ibu-ibu. Ini udah ini luar biasa. Masih apa ya? Masih terlalu kasar. Iya, ini masih terkait daring dan memang ini ya inovasi SDIP yang kami luar biasa karena ini ya mengerahkan kan tidak gampang ya untuk nyusun buku itu. Gimana mau gampang, kita juga dituntut untuk tetap ngajar. Kebetulan kemarin waktu yang ini gambar yang kedua sama saudara Citra diminta, ayo teman-temannya diajakin menulis. Jadi saya jadi koordinatornya. Akhirnya ada 4 ini ya dari jadi ini yang kelas 6, yang kelas kelas lain cuma ada 20-an kan. Terus yang biayai? Kalau yang sekolah biaya dari sekolah. Yang ada syamilnya berarti biaya sekolah. Terus biasanya satu kali cetak berapa? Berapa eksemplar? Kalau satu sini 50 eksemplar. Oh, 50 eksemplar aja adanya nyetaknya. Iya, satu bidang. Mungkin nggak semua juga yang ini. Karena komonya kayaknya soalnya anak saya itu juga udah beli karena saya nggak tahu. Saya kalau tahu itu saya akan beli. Yang baru lulus ini. Yang kemarin itu yang matematika aja ada kayaknya. Iya, matematika ada. Saya beli kalau matematika. Tebal kan matematikanya itu. Matematika ada kemarin itu yang tinggal selebihnya akunnya memang ini yang dia baru ya. Oh iya, dari Mei. Iya. Kemarin dikit Matematika ya, iya kalau itu beli. Alhamdulillah ya. Jadi memang SMP ITA Syamil selangkah lebih maju ya. Mempersiapkan buku-buku karena ini sangat bermanfaat untuk anak-anak selama daring. Bagaimanapun juga penjelasan guru kalau secara virtual itu kadang-kadang memang kurang maksimal ya. Jadi akan lebih bagus kalau memang sudah dengar penjelasan guru terus di rumah masih ada yang bisa dilihat-lihat, dibaca. juga kemarin masukan dari wali murid dari Menhak. Oh gitu. Itu matematika. Masukan banyak katanya ini nggak ada yang dipegang. Iya betul.
Terus kemarin kan ada programnya wali kota tuh, masih ini sih, yang bikin LKS di asrama ada yang terlibat. Nggak tahu, tidak ada info atau nggak tahu, nggak nyampe di situ. Saya nggak ngerti kalau SD sih. Kalau saya kan di bidang SMP, nah kalau SMP itu kita melibatkan semua. Tapi kemarin itu LKS nya nyampe sih ke kami. Nyampe ya. Yang tadi bagikan kami bagikan. Nggak ada. Kemarin di info apa enggak kami nggak ada dengar kalau diajak dulu. Kalau yang SMP kayaknya di HBS ada terlibat. Iya, ini masih masih daring. Ya, jadi masya Allah ya sudah ada bukunya. Terus hal berikutnya ini capaian siswa. Capaian siswa itu per semester untuk kan anak-anak itu bertingkat-tingkat ya. Ada yang istilahnya di atas ketuntasan, ada yang tuntas, ada yang belum tuntas. Strategi dari sekolah mengatasi selama daring ini ketidaktuntasannya, kalau misalnya diberikan datang soal itu, kalau Google Form minta diulang, mengerjakannya diulang. Kalau memang masih kesulitan ya di video call atau Zoom misalnya, seperti matematika misalnya, udah ini kami berikan remedinya 2 kali, ternyata masih juga susah, diulang lagi mengajarnya, tapi video call aja. Mungkin ada beberapa video call, nanti coba lagi, dan kami berusaha mencapai ketuntasan itu. Kalau Google Form kan memang enak ya, jadi langsung ketahuan nilainya ya. Nah, biasanya kalau sebelum remedi itu ada nggak ini strategi yang dilakukan untuk mengangkat supaya nilainya bagus, selain tadi itu video call langsung? Latihan soal kali ya, ada soal dulu. Latihan soal itu terkait dengan yang dia nggak bisa kan? Oh ya, setelah ulangan ya? Sejauh ini belum, jarang sih. Oh, berarti setelah nilainya nggak tuntas langsung remedi gitu aja? Nggak dijelaskan lagi dulu? Kadang ada yang menjelaskan, kadang enggak. Oh gitu. Iya. Ya memang berat ya ngajar dari enakan ini ya, ngajar luring ya. Kalau luring itu kita tinggal mempersiapkan bahan, berhadapan ya, mungkin karena kehadiran guru itu ya kita tidak hanya hadir secara jasad ya, kita juga dengan doa, jadi ya gampang. Terus biasanya kan kita muter-muter ke meja siswa, Rasa sekolahnya, iya, anak temannya, bimbingnya beda dengan di rumah. Iya. Apalagi kan anak-anak sekarang ini ada masalah mengajar ya. Nah, pernah nggak nemuin anak-anak pas kita ngajar terus dia main game gitu? Tahunya dari temannya. Oh gitu. Ada yang laporan. Jadi ketika Zoom tidak buka kamera. Oh, berarti indikasi ada ya. kita sudah tidak buka kamera. Iya. Ini kemudian ketika dilempar pertanyaan tidak menjawab. Kemudian ada teman yang menyampaikan, oh dia ini main game. Tadi waktu Ustazah tanya dia sedang main game. Tahunya dari mana? Dia cerita. Main game. Kadang laporan dari orang tua main game. Kalau nggak dilihat di rumah, kadang mungkin dipercaya di kamar saja belajar, ternyata belajar ya diganti dengan game. Ya, kita untuk diskusi terkait tantangan pembelajaran daring kayaknya cukup. Kita masuk ke diskusi kedua. Diskusi kedua ini tentang filsafat Ki Hajar Dewantara. Nah, di LMS itu sudah sejauh mana dipelajari tentang ini filsafat Ki Hajar Dewantara yang mulai dari diri sendiri? Ya, makasih. Sebenarnya saya agak kesulitan merangkum semuanya. Saking banyaknya ya. Ada lihat satu halaman begini, banyak sekali. Ketika buka udah langsung semuanya, yang mana yang ini. Ada
ada apa aja ya, ada tentang pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu, ada pembelajaran, ada pendidikan, kemudian ada pengajaran, di mana pengajaran itu bagian dari pendidikan. Kemudian ketika mengajar itu harus memperhatikan kodrat alam, kodrat zaman. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri lebih yang kan kodrat zamannya yang lebih menonjol, perhatikan saat ini. Jadi belajar itu berpusatnya pada siswa. Sebenarnya itu juga mungkin sudah sering dengar itu ketika terutama ketika dikenalkan dengan kurikulum 2013 itu sudah terlihat di situ dengan metode saintifik itu sudah kelihatan siswa itu harus banyak beraktivitas. Kemudian guru itu harus bisa menjadi teladan, kemudian dia bisa jadi teladan, kemudian dia jadi motivator, juga bisa menjadi pendorong pada siswa. Jadi berbagai peran pada guru harus dimiliki. Kemudian mengajar juga harus memperhatikan keberagaman siswa, dan ketika memberikan pembelajaran yang ujungnya mungkin dilakukan evaluasi, itu harus memperhatikan kognitif, afektif, psikomotoriknya anak, yang tujuan akhirnya nanti mendapatkan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, lagi itu. Kemudian harapannya juga dalam proses pembelajaran itu bosnya itu merdeka belajar. Merdeka belajar di sini kalau yang saya pahami bukan cuma siswanya saja yang merdeka belajar, juga sebenarnya gurunya juga. Iya, cukup. Iya. Ini udah banyak banget yang didapat. Menurut saya kalau bicara filosofi itu, apalagi yang ini bernuansa, karena saya cenderungnya desain, jadi ini seperti IPS. Masuknya beda cara belajarnya orang eksak dengan orang IPS ya. Iya. Jadi sebenarnya ini ya, filsafat dari Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya udah lama ya, dan sebenarnya udah masuk juga di dalam kurikulum kita dari zaman dulu. Cuma pengejawantahannya aplikasinya itu yang tidak konsisten sih kalau menurut saya, karena apalagi ya, kalau dulu zaman Pak Harto itu betul-betul 10 tahun sekali baru ganti kurikulum. Kenapa? Karena dimantapkan dulu ininya ya, kebutuhan dari siswa, tuntutan zaman dimantapkan dulu, sehingga memang prosesnya 10 tahun sekali baru keluar kurikulum. Nah, yang dadakan itu memang K13 itu penggodokannya sebentar, persiapan SDM-nya juga dadakan. Jadi saya salah satu yang kena imbas dari K13 karena saat itu guru inti. Jadi guru inti itu rekrutmennya dari berdasarkan hasil UKG aja. Siapa UKG-nya tertinggi di tiap daerah diambil terus dikasih pelatihan. Nah, kendalanya itu karena tidak terlalu baik persiapannya, kemudian rujukannya juga ya, jadi K13 itu kebanyakan kita merujuk dari luar. Nah, di falsafah Ki Hajar Dewantara ini benar-benar kita kembali. Jadi selama ini kan rujukan kita banyak ke luar, kebanyakan sih ke ini ya, negara-negara barat ya. Rujukan bukunya, rujukan kiblat dari pendidikannya juga seperti itu, seperti cooperative learning,
kayak gitu kan ngambilnya dari barat, padahal Ki Hajar Dewantara itu konsepnya udah bagus banget dari slogan yang kita kenal ya, Inasa Sentoroda, Inmati Mukasa, itu ya daya tiga itu aja udah luar biasa kalau misalnya kita mampu menerapkan di dalam dunia pendidikan kita ya. Inasa Sentoroda, ketika kita di depan kita memberikan keteladanan, Inmati Mukasa, itu ya daya. Nah tiga itu sebenarnya sudah paripurna apabila diterapkan dengan tepat. Benar tadi salah satu dari filsafatnya Ki Hajar Dewantara adalah sesuai dengan tuntutan alam dan tuntutan zaman. Nah kalau menurut Bu Isna, tuntutan alam itu seperti apa dan tuntutan zaman itu seperti apa dalam kondisi kalau kita bawa di masa pandemi ini? Tuntutan alamnya mungkin bukan ini pantai atau pegunungan atau ini mungkin rumah ya, alamnya kondisinya di rumah. Bagaimana pembelajarannya yang kita membuat siswanya itu lebih mandiri tanpa harus gurunya atau orang tuanya itu tetap belajar. Gitu ya. Kalau zaman ini zaman sekarang untuk pembelajaran menggunakan teknologi yang semakin canggih, digital. Jadi bagaimana caranya juga gurunya juga siswanya menyesuaikan dengan perkembangan saat ini, fasilitasnya sesuai perkembangan saat ini. Iya. Jadi benar ya. Nah terkait dengan berdasarkan tuntutan alam, nah kondisi ini ya, kondisi geografisnya Indonesia itu kan kita rata-rata lebih banyak lautan ya, dibanding daratan. Ya kayak Montang ini aja kalau diukur kecil sekali ya, kecil sekali. Nah betul. Jadi kita untuk tuntutan alam ini kita kalau memberikan tugas itu cenderung yang dekat, yang dekat dengan mereka, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi misalnya life skill, maksudnya life skill ya. Kan anak-anak sekarang itu meskipun kelas 6 kadang ada yang nggak bisa cuci piring, Dan belum bisa kita bawa. nah yang gitu-gitu maksudnya. Padahal itu kan kebutuhan alami ya. Iya dong. Jadi maksudnya gini, sekolah itu jangan oriented kurikulum, target kurikulum, jangan oriented pencapaian akademik. Nah itu maksudnya tuntutan alam di sini. Jangan sampai anak kita kalau kelas 6 itu kan ada yang sudah haid ya, ada yang sudah balik ya. Nah sementara tuntutan alam itu kan perempuan setidaknya bisa masak nasi ya. Itu nggak bisa dipungkiri, meskipun sekarang ada orang nggak makan nasi ya, makannya roti. Tapi setidaknya dia tahu bagaimana cara, gak usah dulu masak nasi ya, cuci piring lah dulu. Kalau anak-anak sekarang, kalau kita minta dia mempraktekkan, ada yang cuci piringnya dulu baru gelas. Itu kan sepele banget ya. Padahal kan harusnya gelas dulu, disabuni semua, kemudian piring, baru dibilas. Itu kan teks tersebut. Jadi apalagi untuk ada yang selama pandemi ini, ya seperti itu. Jadi kita misalnya belajar apa, kita tonton dulu. Misalnya kalau tema 1 di itu kelas 6 itu apa temanya? Membiarkan hewan berbicara. Nah, membiarkan hewan dan tumbuhan. Berarti kalau tuntutan alam kita bisa tanya di sekitar rumah ada tanaman apa aja. Anak-anak itu kan kadang nggak peduli, kepeduliannya pada lingkungan tuh kurang. Nah sementara kita karena tuntutan kurikulum kita mengabaikan yang begitu-gitu. Jadi kita perlu menumbuhkan sensitivitasnya terhadap lingkungan, kepeduliannya terhadap lingkungan. Kita tanyain, nah
tumbuh-tumbuhan itu ada 2 kategori. Menurut IPS ini ya, bukan menurut sains. Ada tak tumbuh-tumbuhan itu kategori hias, tanaman hias, ada kategori konsumtif. Nah itu kalau menurut versi IPS, nanti bisa dibahas dengan versi sains. Jadi ada tanaman itu untuk membuat kita merasa nyaman, tenang, bahagia. Ada tumbuh-tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Itu yang perlu disadarkan ke anak-anak, karena meskipun orang tuanya misalnya udah nanam bunga, itu kalau nggak disuruh untuk siram bunga, tidak ada refleks gitu loh. Kalau misalnya udah sore kasihan bunganya lain, itu kurang, karena memang sekolah tidak mengkondisikan untuk itu, tidak mengkondisikan sensitivitas terhadap alam. Itu yang perlu kita tanamkan kalau yang tuntutan alam ini. Bagaimana mereka merasa memiliki, untuk memiliki diawali dari kenal. Mereka kenal dulu, oh ini tanaman hias ternyata punya manfaat. Kita beritahu manfaatnya ini seperti tadi, membuat kita bahagia, mata kita segar. Karena ketika anak-anak tidak tahu manfaatnya, maka dia merasa untuk apa. Jadi memperkenalkan bahwa manfaat. Setelah mereka mengetahui manfaatnya, mereka akan merasa ini perlu, ini penting. Karena dia tahu manfaatnya, dia merasa ini penting. Setelah dia tahu ini penting, peduli. Itu yang diharapkan dari tuntutan alam. Maksudnya lebih kepada life skill yang kita gedor gitu ya, life skill yang kita gedor yang nanti akhirnya tumbuh menjadi sebuah kesadaran. Nah itu yang tuntutan alam. Kemudian kalau jadi diharapkan anak-anak ini kelas 6 udah bisa nyapu itu dengan kesadaran, karena kita harus nyapu, karena untuk manfaatnya apa gitu ya. Jadi dia nyapu membersihkan tempat tidur itu karena kesadaran, bukan karena perintah. Itu tuntutan alam yang terkait tuntutan alam. Kemudian kalau tuntutan zaman tadi sudah benar ya. Jadi kalau bicara teknologi, anak-anak sekarang bisa lebih hebat ya. Bisa selangkah lebih maju dari dulunya. Nah ini ya karena tantangan kita itu ya, anak-anak sekarang cepat ya. Saya kalau mau bikin video pembelajaran itu, saya sudah nggak ngedit sendiri, saya tinggal minta tolong Hilma, kakak minta tolong ya Umi ya, gue yang ngeditkan. Mau bikin desain pakai Canva, saya cuma bikin konsepnya, nanti latarnya warna ini dia sedang bikin. Anak-anak begitu ya, teknologinya selangkah lebih maju, maka inilah tantangan guru. Kalau guru itu ada rasa gengsi, guru itu pasrah, maka tidak bisa. Gengsi di sini kalau misalnya tidak mau belajar kepada anak-anak, kita jangan gengsi untuk belajar kepada siswa, jangan. Belajar aja kita nggak apa-apa. Nanti kan kita kadang kalau ngajar, misalnya kita agak bermasalah, kadang ada penyeretuk kan, Ustazah atau Bu, diinin aja Bu. Nah, itu bisa kita jawab. Iya, kadang anak-anak sekarang itu. Nah, nanti kita jawab, kita gali. Sejauh mana ngerti yang ini? Gitu. Anak-anak yang begitu jangan diabaikan. Dia kalau diberi penghargaan begitu kita jawab, wah luar biasa, tadi mengingatkan Ustazah, tadi mengingatkan Ibu. Sejauh mana sudah tahunya, apalagi aplikasi untuk mengetahui ini yang keunggulan anak, memang kita harus ini juga ya, cepat gitu loh menangkap sinyal-sinyal yang dilempar anak. Kemudian terkait dengan teknologi lain, untuk guru-guru gitu ya, guru-guru yang tertutup itu tidak harus kita ini langsung gini loh, ini iya. Kita ngobrol-ngobrol santai terus kita bilang kayak gini, berkenan nggak saya butuh observer, pura-pura aja kita yang butuh gitu ya, saya butuh observer, pengamat dalam saya mengajar, karena kalau kita sendiri kan mana kita tahu kelemahan kita apa sih. Bisa nggak saya minta tolong kapan ada waktu luangnya untuk mengamati
saya ngajar di Zoom meeting, nanti saya kasih linknya, padahal sebenarnya kita ingin ngajarin ke dia ini loh media-media yang bisa kita gunakan, ngajarannya gitu. Jadi bukan ini ada aplikasi bagus, dia sudah merasa susah itu. Apa gunanya, apa untungnya, apa menariknya, gitu caranya. Jadi pura-puranya kita yang butuh. Saya butuh yang melatih saya tahu ilmu saya di mana. Padahal sebenarnya maksud kita ini loh, anunya media-media menarik, nanti dia takjub. Wah luar biasa ya, media-media tadi yang digunakan bisa nggak ngajarin saya kapan-kapan. Anak juga antusias kan, akhirnya mereka sendiri yang sadar, oh ternyata luar biasa teknologi itu. Yang biasanya yang seperti itu kalau yang terkait tuntutan zaman ya. Biasa terjadi malah bentuk yang sudah ditinggal. Gitu ya. Ya katanya nggak mau. Iya, kebanyakan yang memang karena rata-rata guru yang tertutup itu sudah belum apa-apa udah merasa sulit gitu ya, menghabiskan waktu biasanya timbangan sih gitu. Iya, tadi ke tuntutan zaman ya, kemudian guru sebagai teladan betul, guru sebagai teladan, sebagai motivator. Nah ini benar, kita teladan. Tapi kalau Bu Isna sudah jadi teladan dengan pionir menulis buku. Jadi Bu Isna ya yang pertama nulis ini ya di SDIT. Nah ini kan teladan sekaligus ini ya. Kita kalau misalnya punya karya itu kan nggak perlu keluar-keluar, orang melihat aja sudah terinspirasi. Itu kelebihannya kalau karya nyata gitu ya. Beda kalau misalnya kita hanya memotivasi tanpa ada karya nyata, itu orang cenderung memandang sebelah mata. Dan kalau sudah ada kayak gini, luar biasa. Ya kemudian kita ke keberagaman siswa. Nah ini dia. Menurut Bu Isna, keragaman siswa itu dari segi apa aja sih? Dari sosial budaya, ekonomi. Iya, tempat tinggal itu dia sebenarnya masih di sosial budaya. Iya, keberagaman siswa ya. Nah, karena memang sih benar latar belakangnya siswa kita itu kan macam-macam ya. Tapi sebenarnya ketika kita berbicara keberagaman siswa, itu lebih cenderung kepada cara belajarnya. Kalau menurut Bu Isna, cara belajar siswa itu gimana? Ada yang visual, ya, ada yang visual, audio, ada yang kinestetik. Benar. Itu. Jadi kita lebih melihat itu. Jadi keberagaman siswa itu dari cara belajarnya. Karena yang membedakan filsafatnya Ki Hajar Dewantara dengan yang lain-lainnya itu adalah konsepnya ya. Kalau konsepnya Ki Hajar Dewantara ini betul-betul mengakomodir ya. Kalau anak-anak yang visual berarti kita harus melayani mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau anak visual kita perbanyak materi-materi visual. Kemudian kalau anak auditif kita perbanyak juga. Nah sekarang pertanyaannya apa yang sudah Bu Isna lakukan terkait dengan kebutuhan belajar siswa ini? Ya sekarang kan mungkin lebih ke yang 1-2 ya Bu. Kalau kinestetik ini kayaknya masih belum diterapkan ini kalau sama daring. Jadi banyakkan ke visual audio ya, tayangan-tayangan atau kalau misalnya Zoom itu kalau harus menayangkan video biasanya lewat putus-putus. Jadi paling lebih ke poin yang singkat-singkat aja. Jadi saya coba kadang live ini sambil ngajar saya langsung buka Google, ketika sampai ke gitu kemudian tertentu ketika mau lihat lebih banyak ininya begitu. Tapi kalau sudah ke YouTube
biasanya ngelek. Kalau di kinestesis ini yang kurang tersentuh, jadi anak-anak cenderung diam saja. Iya. Nah biasanya kalau yang selain video itu, kalau video PPT ini masih lebih cenderung ke anak yang visual. Pernah nggak bikin media pembelajaran, maksudnya menyampaikan materi pelajaran itu lewat pesan suara aja? Padahal kan gampang banget ya. Cuman nanti di oh belum baru pernah belum. Iya, jadi gak usah lama, durasinya itu sekitar 20 menit aja, tapi materinya utuh. Jadi materi yang kita ajarkan hari itu, tapi dalam bentuk pesan suara. Kalau misalnya seperti kan master itu ada tayangan kemudian suaranya, tapi ada suara bunyinya nggak muncul di situ. Ya, kayak gitu. Kalau itu masih visual. Jadi nggak semua anak-anak itu gini. Kalau anak audio, kadang gambar itu malah membuat dia nggak fokus. Gambar itu bikin mereka, dia lebih cenderung lihat gambarnya. Kalau saya pribadi itu lebih suka ke audio saya sendiri. Iya. Jadi kadang kalau ada kalau jangan atau ada apa ya orang yang berbicara di depan, kemudian saya gini aja ya, saya dengar aja, nggak mau ngeliatin, karena cuma duduk diam gitu. Tapi menyerap dengan baik. Jadi nggak perlu visualnya, nggak perlu gitu. Yang materi ceramah kayak gitu, materi dengar aja, gini aja. Audio ya. Gitu. Jadi kalau anak audio itu memang gitu, dia kalau melihat gambar nggak fokus. Dan kalau kita kirim pesan suara itu akan dia dengarkan terus, dan itu lebih tertanam di pikirannya. Kan gampang ya, tinggal kita, tapi intonasi suara kita harus bervariasi, jangan betul-betul kayak membaca. Intonasi suaranya penuh semangat juga nanti. Assalamualaikum, apa kabar? Jadi kayak gitu. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang, semoga berkenan mendengarkan ya. Kayak gitu-gitu, anak-anak akan senang kalau variasi suara kita juga. Dan itu akan didengarkan lebih cepat. Kemudian kalau kinestetik meskipun virtual itu tetap bisa, apalagi kalau bukan ya. Nah, coba kalian keluar rumah, di sekitar rumah kalian ada jenis tanaman apa, coba kalian dekati, kemudian kalian sentuh daunnya, sentuh, cium. Kalau ada bunga coba cium aromanya apa, itu kinestetik. Gak apa-apa. Jadi kalau untuk kebutuhan belajar ini memang kita ketika mengajar kita terapkan semua. Walaupun nanti pada ininya ada yang nggak mau, Iya, itu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Karena kita kan istilahnya melayani semua kebutuhannya. Jadi memang idealnya yang pertama kita lakukan adalah klasikal. Klasikal itu kan kalau kayak video itu klasikal untuk keseluruhan. Nah, kalau kita sudah ke pesan suara itu sebenarnya hanya untuk anak-anak audio. Yang lain itu memang bukan sasaran kita kan. Yang lain itu cuma untuk melakukan keadilan. Kita bertindak adil ke siswa kita. Jadi sebenarnya yang audio tadi pesan suara itu, meskipun kita bilang untuk anak-anak ya, tapi sebenarnya sasaran target kita adalah yang audio. Jadi kalau misalnya yang tidak tertarik, tidak mau melihat, tidak masalah. Itu berarti dia bukan audio. Iya, bukan target kita, karena kita kan udah menyampaikan secara klasikal. Makanya guru itu diharapkan dalam satu kali ngajar itu menyiapkan 3 ini. Diawali dari yang paling canggih. Kalau canggih itu kan klasikal ya, kan video itu canggih, itu untuk semua. Kemudian kita secara menyampaikan tatap muka itu di Zoom itu juga untuk semua. Tapi ketika kita sudah, kalau yang visual itu nggak perlu lagi kita khususkan, karena di video itu sudah memenuhi kebutuhannya. Yang perlu kita tambahkan itu yang memang audio dan kinestetik, dia tambah. Bagian mananya kalau yang seperti ini di inti pembelajaran? Iya, di inti. Jadi rekaman itu inti pembelajaran aja.
bukan pendahuluan tapi inti. Teorinya udah tahu. Iya, cuma penerapannya itu di inti, semua di inti. Cuma ya lagi-lagi tetap misalnya waktu di inti itu 45 menit ya, kebersamaan ya. Kalau di Zoom meeting kegiatan ini 40 menit, 40. Nah, kalau misalnya 40 menit, maka 20 menit itu untuk klasikal ini video ya, karena untuk semua siswa. 20 menit itu untuk semua siswa. 10 menitnya audio, 10 menitnya administratif. Jadi maksudnya apakah materinya sama dengan yang sama cuma beda temanya sama, cuma mungkin contoh-contohnya yang berbeda. Anehnya sama. Kalau tentang tumbuhan dan binatang ini sama, cuma kalau yang di sini cukup kita pesan suaranya dan contohnya contoh di binatang yang beda dengan yang di sini. Kalau misalnya di sini binatang melata, di sini misalnya binatang air atau binatang terbang. Maksudnya untuk menghindari kejenuhan. Jadi contohnya yang beda dan alatnya juga berbeda. Nah, kalau yang di sini ini boleh sebagai penugasan kalau kita takut waktu kita terbatas ya. Ini boleh di penugasan kalau yang kinestetik. tidak perlu dinilai. Oh, tetap mereka melaporkan. Tetap mereka melaporkan saja. Nah, dari pelaporannya nanti setelah kalian menyentuh, mencium, ditulis ya nak, ditulis nanti dikumpulkan di kelas besar. Dari situ kalau misalnya anak yang kinestetik dia akan banyak tuh kelihatan. Jadi pemaparannya tuh banyak, sedangkan kalau anak yang bukan kinestetik singkat, wangi. Nah, beda. Kasar gitu ya, lembut. Kinestetik yang menulisnya sedikit ini itu bukan kinestetik. Kalau yang kinestetik cenderung banyak. Karena sensorik otaknya itu lebih terstimulan, lebih bekerja gitu, tersentuh gitu. tapi karena dia tidak mau menulis buku, misalnya agak sedikit malas menulis tidak begitu ya. Oh, bisa juga seperti itu. Kalau mengajarkannya secara lisan mungkin bisa jawab. Bisa, tapi kalau kita nulis, nah iya, ya lagi-lagi kendala kita ini ya keterbatasan. Jadi memang sebenarnya idealnya kita tanya langsung. Nah, meskipun demikian, meskipun jawabannya kalau bicara lebih, tetapi ya setidaknya kita mohon dibutuhkan cara belajar itu yang tidak sampai susah. Ya memang sih bertahap ya, kita perlu waktu. Kadang banyaknya Iya ya, dari kurikulum yang dinas ditambah lagi kalau di sini yang JSIT. Ada juga ya. Kalau JSIT ada apa namanya, sintaksnya juga jadi ujungnya kali kadang memajukan kurikulum dua kurikulum gitu kan. Luar biasa memang ya kita ya. Kadang dikasih pelatihan nanti jadi menerapkan yang bingung. Ini dari ilmu dari yang penerapannya. Selanjutnya kita ke profil Pancasila ya. Siswa profil Pancasila itu sebenarnya ini ternyata tahun depan itu mulai kelas 7 sudah ada kurikulum Merdeka Belajar ya. Ganti kurikulum lagi. Visi. Bertahap dia. Tapi baru kelas 7. Tapi nggak tahu nih beneran jadi atau enggak, karena asesor kemarin itu menyampaikan tahun depan kayaknya untuk kelas 7 dulu. Nah, maksudnya setiap jenjang, kalau di SD berarti kelas 1 dulu, kalau SMP kelas 7, kalau yang cuma belum tahu apa jadi atau enggak itu. Kita ke profil Pancasila dulu. Profil Pancasila.
kenapa akhirnya ada istilah profil Pancasila. pelajar Pancasila. Iya, profil, iya, pelajar Pancasila. Kalau menurut Bu Isna, apa aja sih urgensinya ini? Profil pelajar Pancasila ya. Mungkin karena kemajuan teknologi saat ini mungkin anak-anak itu sudah banyak melupakan kalau dari Pancasilanya sendiri ya, kemudian tapi untuk di ciri-ciri pelajar Pancasilanya itu masih banyak yang belum arahkan kreatifnya. Itu bisa ternyata juga sih yang ini itu juga yang mungkin yang kurang mampu mengarahkan Pancasilanya bagaimana juga yang terjadi kemudian kebiasaan belajar itu diharapkan siswa-siswa itu dia berbeda-beda tapi juga tetap Indonesia. Terus kalaupun ada sesuatu yang didapat dari luar itu bisa dipahami, tetap boleh kita pelajari tapi dipahami. Misalnya Korea, K-pop misalnya, Anak-anak suka itu ya. kemudian kemandirian juga diharapkan dengan menjadi menerapkan profil menjadi pelajar Pancasila itu siswa-siswanya bisa mandiri setelah proses pembelajaran dia bisa lebih mandiri untuk meraih masa depannya yang lebih sejahtera. Kemudian satu yang paling penting untuk pembentukan profil pelajar Pancasila itu penerapan iman, takwa dan akhlak kemuliaannya yang sangat diperjuangkan. Siswa yang mungkin semuanya di Indonesia itu beragama, tetapi dalam pemahamannya itu yang mungkin sedikit sih saya untuk profil pelajar Pancasila itu mungkin nggak terlalu kurang familiar kalau dipahami. Tapi di sini udah diterapkan 4C itu ya? 4C itu kan 4C itu kan apa ya? Basis keterampilan abad 21. Basis keterampilan abad 21, C yang pertama itu kreatif, kemudian C yang kedua itu kritis, pikir kritis. Kemudian C yang ketiga itu adalah komunikasi. Kemudian C yang keempat itu adalah kolaborasi. Nah, kalau di 4C ini kan cuma sekadar life skill aja ya, keterampilan. Nah, maka kalau yang di profil Pancasila ini kita tambahin iman dan takwa. Nah, sebenarnya ini konsepnya 4C ditambahi iman dan takwa. adalah profil pelajar Pancasila. Iya, betul. Nah, kalau ini kan mau nggak mau tuntutan abad 21, apalagi revolusi industri 4.0 itu memang menuntut guru-guru itu harus mempersiapkan siswanya harus memiliki ini, keterampilan ini, nggak bisa. Jadi ketika kita ngajarnya hanya ini ya, monoton, hanya memfasilitasi kebutuhan anak yang visual, maka kreativitasnya nggak keluar. Ketika kita tidak memenuhi kebutuhan cara belajar anak, maka kreatifnya nggak keluar. Yang anak audio kan cenderung pasif. Yang anak kinestetik juga merasa membosankan karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian untuk kritis, berpikir kritis ini dimulai dari kita membiasakan anak-anak itu terbuka terhadap segala sesuatu dengan membaca. Itu harus anak-anak harus diberikan, dikondisikan atau dibudayakan untuk membaca. Caranya apa? Distimulan.
stimulannya itu akan lebih bagus kalau setiap guru itu di 5 menit pertama di pembukaan menceritakan sepotong paragraf yang sangat menarik dan membuat siswa kita penasaran. Nanti silakan dilihat di gitu. Silakan kalau yang ingin tahu lebih lanjut bisa buka elektronik booknya. Nanti ibu ini ya share di chat gitu. Jadi kita harus menstimulan. Kita cuplikan kalau anak-anak sekarang kan kita lihat suka komik ya. Nah kita ceritakan komik sains gitu. Jadi berawal dari yang kita suka. Kalau tentang kalau anak-anak ya, tokoh kami ya, drama Korea gitu ya. Saya nggak ngerti sih malah. Saya enggak ini apa namanya tahun 90-an jadi Iya, lebih saya ya. enggak connect sama K-pop. Iya, jadi berpikir kritis ini berawal dari bagaimana kita menularkan virus bukan COVID ya, virus membaca dulu. Karena ketika mereka tidak suka membaca, maka sulit untuk membangun berpikir kritis ini. Itu tadi dengan memancing ya. Itu di saat pembuatan soalnya. Ini ya. Jadi kebiasaan ini adalah konsep dasar gitu ya. Dan itu tidak bisa serta-merta. Anak-anak kalau dia semakin sering membaca itu akan semakin kritis. Tapi kalau anak-anak yang jarang membaca, bagaimana dia bisa kritis kalau dia tidak pernah menghadapi bacaan yang berbeda-beda? Loh Bu, menurut saya pernah baca begini. Kayak gini kok begini sih? Bu ada berita begini kayak gini. Karena dia terbiasa kan. Kemudian komunikasi untuk mampu terbiasa berbicaranya tentunya dengan santun. Maka dia juga harus punya kemampuan membaca yang baik. Jadi membaca itu jadi titik tolak segalanya ya. Makanya ketika anak-anak membaca Al-Quran, kita minta, kalian baca ayatnya berapa hari ini? Bu, Ustaznya 10. Berapa yang dibaca terjemahannya? Kenapa? Karena dengan membiasakan mereka membaca terjemahannya itu melatih berpikir kritis. Oh ternyata begini. Jadi dari bacaan-bacaan ringan dulu. Nah kalau sudah berpikir kritis, nanti dia mampu untuk komunikasi dengan baik, dengan santun, dan yang tidak kalah penting adalah anak-anak yang profil pada kondisi itu adalah anak-anak yang mampu bekerja sama, bukan pelajar individual. Kalau anak-anak sekarang kan karena cenderung yang mungkin sudah hampir 2 tahun ini belajar di rumah, akhirnya lebih sering sendiri, tidak terbiasa bagaimana belajar bersama, bagaimana memecahkan masalah bersama. Ini tantangan betul membiasakan anak kita kolaborasi kerja sama. Baru nanti didisplay oleh semuanya. Tidak lengkap sebenarnya pada saat kita Zoom itu kita setting memang untuk kolaborasi. Misalnya kita pakai Padlet ya. Belajar gitu. Iya, banyak. Kalau kita minta mereka membuat di Padlet itu pada saat bersamaan tiap kelompok silakan masukkan video. Nanti masing-masing itu kita minta untuk mereka misalnya siapa yang ingin mengapresiasi pendapat temannya atau yang lain lagi ya, itu terkait profil pelajar Pancasila. Terus ada masalah nggak di LMS? Ya banyak tugas ya. Ada misalnya buka 1.1a A1. Nanti ada yang di bawahnya itu minta ada question sama pernyataan atau pertanyaan gitu ya.
harus ya Bu? Semua yang ada di situ dikerjakan. Ini bisa apa enggak? Karena dari dulu ini teman-teman ada kerjaan gitu. Itu nggak boleh tulis satu. Baru yang 5.5 satu macam. Kalau 1.1 kan mulai dari diri sendiri, ya kan? 1.2 belum. Kayaknya orang kerjaan juga. Oh, iya. Ada yang video itu sudah coba jadi bawa ini ke sini video ceritanya ngulang terus. Ngulang berulang jadi tak jadi. Iya, masuk ya. Iya, selanjutnya kita merdeka belajar ya. Akhirnya. Ya, kalau merdeka belajar itu lebih ke ini. Kita berbicara tentang kalau siswa ya, kalau kepada siswa itu tentang diferensiasi ya. Kalau kepada guru itu maksudnya segala kreativitas yang ingin disalurkan oleh guru silakan dilakukan, dan kita jangan terfokus pada administrasinya masih yang masih banyak gitu ya. Yang versinya berapa ya kalau untuk itu 19. Kalau kami digabung lagi sama JSP tambah satu poin lagi asal JSP bedah lagi. Subhanallah ya. Itu baik Isnya kita sampai di akhir ya, setelah kita membahas dua topik bahasan tentang tantangan mengajar daring sama filsafat ya, filsafat menjadi utama yang sudah dipelajari. Nah, sudah mulai diterapkan belum? Yang mana ini Bu? Yang filsafat menjadi dewantara. Yang ini tadi mulai dari alam, tuntutan berat sudah diterapkan ya. Zaman juga kemudian peradaban juga. Ya, baik, kita sampai ke refleksi. Silakan Bu Isna merefleksikan pertemuan kita pagi ini, mulai dari tadi tantangan belajar daring sampai ini ya, filsafat belajar dewantara yang sudah mulai dipahami dan dilakukan masing-masing. Silakan. Tantangan belajar daring selama ini cukup banyak yang dialami, namun kami juga tidak diam saja ketika ada permasalahan di siswa, kita tidak bisa hadir di pembelajaran. Kami juga menghubungi siswa atau orang tua, menanyakan kondisi, kemudian mencarikan solusinya. Kemudian banyak yang kami juga lakukan jika terjadi permasalahan yang memang harus disampaikan ke pimpinan juga. Kemudian kondisi tantangan mengajar dari segi capaian sudah lumayan ya, cuman masih tetap kami upayakan karena berada di penghujung kelas 6 itu. Harapan kami semua siswa kami ketika lulus nanti juga bisa seperti semua temannya, bisa lulus dengan baik capaiannya, baik akademik, Al-Quran juga bagus semua. Kemudian dalam penerapan filsafat belajar dewantara sejauh ini kami sudah menerapkan di sekolah, seperti penerapan untuk memperhatikan pembelajaran dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang sudah kami sesuaikan dengan kondisi saat ini di daring dengan menggunakan teknologi yang ada. Saya melakukan latihan-latihan dan berusaha belajar sendiri. Kemudian juga untuk sebagai seorang guru juga dalam walaupun kondisinya daring, kita tetap memberikan keteladanan kepada siswa
dan mengevaluasi siswa, kemudian juga mengevaluasi keseharian siswa, baik dengan siswa langsung ketika memberikan motivasi atau memberikan solusi juga kepada orang tuanya. Kemudian juga untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan hari ini saya dapat banyak sekali masukan-masukan, hal-hal yang baru yang tadinya belum saya terapkan, misalnya dalam keberagaman dalam pembelajaran siswa itu ternyata untuk audio, kemudian siswa kecenderungan audio dan kinestetik itu masih belum terpenuhi proses pembelajarannya mereka, kebutuhan mereka. Kemudian untuk mencapai merdeka belajar, kami perlu masih banyak tambahan ilmu untuk penerapannya di masa yang akan datang. Terima kasih banyak, itu banyak sekali yang diberikan di hari ini. Terima kasih Bu Isna. Sebenarnya saya juga belajar tentang menjadi guru yang semangat, ya, penuh semangat, karena saya melihat Bu Isna ini luar biasa semangatnya. Di antara begitu padatnya kegiatan, tetap aja semangat untuk menuntut ilmu, menambah kemampuan, menambah keterampilan yang lain. Terima kasih banyak atas waktu yang bermanfaat ini. Semoga tetap semangat mengikuti kegiatan calon guru penggerak baik di LMS, dan insya Allah seminggu lagi kita akan melengkapi yang satu. Baik, terima kasih ya.